Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya di channel Kusnanto Karasan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview atau memvideokan ini padi hibrida. Ini bernama Mapan P02. Yang istimewanya ini di belakang saya ini ya. Ini merupakan generasi kedua ya. Jadi F atau istilahnya F2, walaupun generasi kedua ini cukup tampilannya cukup alhamdulillah meyakinkan, hampir sama dengan generasi pertama. Ini usianya tepat 70 hari setelah tanam atau tepat di angka 10 minggu atau sekitar 2 bulan ya, hampir 3 bulan lah. Well, seperti apa perjalanannya, silahkan videonya disimak sampai akhir ya. Seperti inilah rekan-rekan sekalian penampakan dari padi hibrida Mapan P05 ini F2 atau generasi kedua atau turunan ya, bukan hasil beli tapi ini hasil penanaman yang kemarin, terus panennya ditanam lagi ya seperti ini. Ini usia 70 hari setelah tanam atau tepat 10 minggu. Nah, ini hampir merata ini di lahan ini, dan patut bersyukur ini, alhamdulillah ini namanya bagus sekali. Ini musim kemarau, tapi karena lahannya ini termasuk lahan basah ya. Di lahan saya yang ini basah, jadi malah untuk musim saat ini bagus sekali. Jadi dibandingkan yang lain ya, ini memang terlihat menonjol. Alhamdulillah ini merata dan bagus. Ini terus perjalanannya kenapa cukup melelahkan, karena ini dari awal airnya sangat susah dibagi-bagi ya. Ini musim kemarau, airnya susah dibagi-bagi. Seminggu kita hanya punya jatah teraliri 2 hari. Jadi air itu tergenang antara Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu ya. Terus yang Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu 4 hari nggak mengalir. Bahkan itu tanahnya sampai pecah-pecah, itu ada yang sampai kering putih itu. Terus yang ini bagian yang sini, yang tanaman ini yang saya tanam ini, alhamdulillah ini lahannya lahan basah, jadi tidak sampai kering, bahkan malah bagus ini ya. Terus untuk pemupukan 3 kali pemupukan ini saya lakukan 3 kali pemupukan. Yang pertama itu urea ya, urea untuk lahan seluas ini 600 meter persegi atau 60 lubang kami menyebutnya. Ini saya sebar hanya sekitar berapa ya, 6 kilo ya, 6 kilogram urea ya, subsidi. Terus yang sekitar usia 7 hari. Terus yang kedua itu campuran ya antara urea dan Ponska, itu 6 kilo sekitar usia 14 hari. Nah, kemudian yang ketiga usia sekitar berapa ya, sebulan atau sekitar sebulan, itu juga sekitar 12 kilo ya, 6 kilo Ponska, 6 kilo urea. Nah, untuk perawatannya juga ini tergolong melelahkan karena kami menyemai atau menyiangi rumputnya. Rumputnya ini penuh semua lahan penuh. Semua lahan penuh dengan rumput, jadi
harus disemai, disiangi dengan alat tradisional gosrok ya, 2 kali gosrok ya, di arah membujur dan melintang. Jadi begitu juga harus diwatun, kami istilahnya diwatun itu disiangi dengan tangan ya, diambil, dicabut rumputnya itu beberapa kali ya. Nah inilah cukup melelahkan, dan yang pasti kami harus irigasinya cukup terbatasi. Seperti itu, jadi melelahkan sekali, kita harus menunggu air ya biar tercukupi. Ya seperti inilah tampilan ini usia 70 hari setelah tanam. Ini udah istilahnya udah berbuah, udah seperti ini ya. Tampilannya juga gagah ya ini, walaupun F2 generasi kedua, tapi cukup gagah, cukup tinggi juga. Ini segini ya, sebadan aku ini, sepinggang ya. Ini masih di bawahnya sekitar 30 cm, atau berarti sekitar 1 meter ini ketinggian dari tanaman ini 1 meter lah. Oke, kita mencoba untuk mengelilinginya ya. Ini alhamdulillah ini masih hari Rabu, airnya masih mengalir. Patut bersyukur ini, untuk kebutuhan air cukup tinggi ya untuk usia-usia ini. Usia-usia ini airnya mengalir, masih mengalir. Ini cukup tinggi sekali, ini cukup, pohonnya cukup gede ya. Nah ini yang dibandingkan yang sebelahnya ini, sepertinya ini jenis IR64 untuk ketinggian. Nah coba dibandingkan. Nah ya, padahal ini secara permukaan tanah lebih dalam yang milik saya ini, yang kiri ya. Ini yang tetangga saya yang kanan ini IR64 seperti ini, cukup merata ini di tumbuhan. Biasanya kalau yang sini itu ada yang katrak istilahnya, jadi pertumbuhannya terganggu karena malah kebanyakan air ya. Kalau musim penghujan itu biasanya malah kebanyakan air ya. Nah inilah, nah makanya cukup merata dan gede-gede ya. Ini padahal dulunya awalnya cuma 1, 2, 3 tanaman ya, terus gedenya cukup bisa gede. Nah ini tampakan dari atasnya seperti ini. Ini generasi kedua dari padi hibrida mapan P05. Oke, nanti kita coba melihat yang lahan yang agak kurang air, jadi pertumbuhannya tidak setinggi ini ya. Rekan-rekan sekalian, inilah yang penampakan padi yang kekurangan air ya. Ini pertumbuhannya sangat terganggu, apalagi yang posisi pas di tengah ini. Nah ini kan agak di pinggir, di tengah itu pertumbuhannya agak terganggu, jadi terlihat lebih pendek. Kelihatan enggak ya? Nah kalau di tengah, paling tengah ini ya posisi saya nih, pas di tengah, di sini pas tengah ini pertumbuhannya yang tengah-tengah itu pendek ya, tidak setinggi yang tadi ya, yang di lokasi yang pertama, yang lahan tadi tergolong basah tadi. Ini cukup pendek dan kurang subur ya, meskipun untuk pemupukan dirasa cukup. Wah, 3 kali pemupukan ini juga banyak
apa ini rumputnya ya, walaupun udah dibersihkan berkali-kali, digosrok, diwatun, tapi kewalahan saking banyaknya di semua lahan saya ini ya. Ini yang tengah itu terlihat agak pendek dari yang pinggir ini ya, ini agak tinggi, ini udah pendek ini. Nah itu juga belum berbunga semua, berbuah semua, masih sepertinya terganggu pertumbuhannya. Ini kalau realitanya ini agak kekuning-kuningan sebenarnya, kayak kekurangan gizi lah, kekurangan. Oke, mungkin itu ya. Sudah panjang lebar saya utarakan perjalanan yang cukup panjang melelahkan untuk musim tanam kali ini ya. Silahkan ditanyakan di kolom komentar jika ada rekan-rekan yang ingin menanyakan tentang pertumbuhan padi hibrida jenis mapan P02 ini. Ini juga hampir sama dengan hibrida Supadi 56 ya, hampir sama. Ini juga penghasil beras atau nanti nasinya kalau dimasak jadi nasi pulen dan wangi ya. Ini hampir sama mapan ya, yang ini mapan P05 ini generasi kedua F2 ya. Oke sobat tani sekalian, mungkin ini saja yang saya sampaikan di video ini. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan atau kurang jelas. Sekali lagi, jika ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Kita akhiri saja untuk sesi kali ini. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.